Halo, selamat siang semuanya. Ini adalah kebalikan ya, teman-teman. Kalau video siang aku buat di malam. Aku nggak tahu kenapa, tapi lebih terinspirasi aja gitu kalau kebalik energinya. Oke, sekarang aku ingin membacakan apa yang sebenarnya dia tahan. Yang dia tidak ungkapkan. Yang dia tahan sehingga hubungan kalian itu tidak smooth. Oke? Apa yang dia tahan? Sikap apa yang dia tahan darimu? Kamu tahu nih orang ini suka sama kamu, tetapi kayak nggak lepas gitu. Di sini ada codependency. Yang dia tahan adalah ketergantungannya sama kamu. Dia bilang di sini apa ya? Yang dia tahan adalah bahwa kamu tuh patut dicintai. Dan di sini yang dia tahan dari kamu adalah yang dia tidak ungkapkan adalah mengenai masalah karir dan keuangannya. Jadi inilah yang membuat hubungan kalian itu stuck. Dia tuh tidak mau mengatakan bahwa dia tuh ketergantungan sama kamu dan tidak memungkiri bahwa kamu tuh memang mungkin bisa dicintai sama orang lain. Gitu. Kayak seakan-akan dia ngelepasin kamu tapi sebetulnya bukan itu yang dia mau, tapi dia menjalankan itu demi kebaikan kamu. Dan yang ia tahan dari kamu adalah masalah finansial dan karirnya di sini. Nggak terbuka ya. Dia tidak terbuka akan 3 hal ini. Sebenarnya kita akan lihat di sini bukan masalah ini ya. Ini bukan menjadi satu big deal gitu loh. Tapi mengapa sih dia itu menahan semua ini? Mengapa ia menahan semua ini? Mengapa ia menahan semua ini? Kartu The Tower. Kartu The Tower itu melambangkan sesuatu yang hancur ya. Bisa jadi kenapa dia menahan ini, karena hidup dia tuh memang sudah jungkir balik, teman-teman. Udah dadakan jungkir balik, dan memang jungkir baliknya itu dia harus melakukan ini sendiri. 3 masalah penting yang dia gak bicara sama kamu. Pada dasarnya dia tuh mencintai kamu, tuh benar-benar cinta sama kamu. Tetapi bagaimana badan 3D-nya? Badan 3D-nya seakan diam, melepaskan, berpasrah ya. Karena melihat kondisinya dari keadaan ini. Di bawah pikirannya bagaimana? Dia hanya mencari kesempatan untuk memperbaiki diri. Apa yang dia tunjukkan sama kamu? Ada kartu 3 of Wands. Sebenarnya dia tuh pengen memilih, pilihannya tuh cuman kamu, tapi seakan-akan dia punya pilihan lain gitu loh. Ini ya, pikirannya vs badannya itu nggak sama. Hal yang mendalami adalah apa? Dia bilang aku harus berjuang sendiri. Kalau seandainya aku melibatkan kamu, otomatis kamu di sini akan makin sulit lagi bersama dia. Wow. Oh ya, siang ini aku pakai tarot. Ini buat afirmasi aja. Dia melihat hubungan dengan kalian itu sebenarnya adalah hubungan yang apa ya? Yang saling menyeimbangi. Dia merasa tenang sebetulnya. Ya, dengan seperti ini mungkin kamu mendapatkan yang terbaik gitu loh. Ibaratnya kayak dia tuh berkorban, ya. Mungkin orang-orang itu melihat, oh hubungan kamu dengan dia ini banyak yang nggak jelas. Bahkan kamu juga berpikir seperti itu, hubungan aku sama dia nggak jelas di sini. Tetapi dalam pikirannya sendiri dan dalam hidupnya dia bilang kesempatan itu selalu ada. Kesempatan itu selalu bisa membawaku kembali sama kamu. Kartu Temperance di sini itu hanya sementara, teman-teman.
Dan pada akhirnya di sini dia butuh seseorang yang sangat mengerti dia. Ada kartu Two of Coins, itu yang membuat dia bimbang. Dan ada kartu Six of Swords ya. Dia pengen lepas dulu nih. Intinya dia pengen melepaskan diri dulu dari kesulitannya, dan nanti baru dia memantaskan diri untuk menuju ke kamu. Baru langkah selanjutnya bagaimana. Yang dia konsentrasikan adalah gimana caranya semesta ini itu bisa merubah hidupnya dia. Kenapa dia sekarang menjaga jarak dari kamu? Atau mungkin apa? Karena memang ada kehancuran yang sangat sampai akar-akarnya. Kita nggak pernah tahu apa saja yang hancur di sini. Kita fokus ke kartu The Tower-nya ya. Apa saja yang hancurnya di sini? Apa saja yang hancur di sini? Tuh, perpisahan. Entah perpisahan dengan istrinya atau perpisahan dengan kamu, tetapi masih belum selesai. Ya, dia mencintai kamu di sini. Yang aku lihat, kamu tuh baik banget sama dia. Itu yang dia lihat ya. Kamu tuh baik banget sama dia. Kamu tuh perhatian banget sama dia. Bahkan udah banyak membantu dia dari segi apapun. Itu dia sadari kok. Dalam pikirannya ada kartu Two of Wands. Ada kartu Betrayal. Dan ada kartu King. Di sini dia sangat sedih. Ketika kamu sudah baik, dia merasa dia mengkhianati kamu dengan menghadirkan adanya orang lain mungkin. Atau dia ada konsentrasi atau menghadirkan ya hubungan kalian jadi nggak baik aja gitu. Ya. Di sini ada kartu Three of Wands. Dan dia melepaskan kamu sebetulnya tuh dengan sedih. Dengan galau. Dengan ya dia melangkah pergi. Kenapa dia melangkah pergi? Karena pada dasarnya dia punya pikiran bahwa aku sudah nggak jujur sama kamu, perkawinanku hancur, kamu udah banyak nolong aku, tapi ternyata aku mengkhianati kamu. Kartu The Moon di sini, semacam healing ya teman-teman. Aku ngelihat ada kartu failure, kegagalan. Dan di sini ada kartu dokumen, princess dokumen. Ya mungkin dia belum bisa untuk memberikan kabar sama kamu, atau dia masih mengurus surat perpisahan dari pasangannya, bisa jadi gagal gitu loh, susah, banyak hambatannya. Makanya dia di sini kayak mau ngabarin kamu aja susah gitu loh. Ada sisi malu sama dirinya sendiri juga ya. Kalau aku lihat, dia merasa dia tuh udah banyak nyakitin kamu. Jadi ketika dia melepaskan kamu, intinya, atau kalau kamu udah gak suka sama dia lagi, intinya dia tuh sebetulnya sedih, tapi dia harus ngelek gitu loh, harus nerima. Sebenarnya dia pengen ngomong bahwa aku tuh masih butuh kamu, keadaanku seperti ini porak-poranda, dan aku kalau semakin membutuhkan kamu itu aku semakin kayak membebani gitu loh, kayak dompleng sama hidup kamu jadi benalu. Itu yang dia nggak mau. Makanya dia bilang di sini, kamu pantas mendapatkan yang lebih layak. Kadang-kadang orang kan ada yang ngomong, lebih layak gimana, lo aja nggak mau sama gue gitu kan. Itu bener teman-teman. Mungkin ada yang bisa mengerti kamu, yang bisa membahagiakan kamu melebihi dia gitu loh. Ya. Di sini kita punya kartu Temperance. Kita akan lihat di sini ceritanya gimana. Sebenarnya ya, dia melihat hubungan ini memang hubungan yang sulit ya, sulit untuk dia tuh menyampaikan perasaannya sama kamu, karena dia sudah telanjur kayak mungkin membuang kamu atau memutuskan kamu di sini. Ya kan, ada dead end. Dia sebenarnya pengen rekonsiliasi loh sama kamu, cuma dia malu ngomong gitu loh. Dia tuh hanya menunggu kayak saat yang tepat, kapan nih bisa seimbangnya. Dia pengen ngasih kamu kejutan bahwa kamu tuh masa depannya dia, kamu tetap ada. Ini semacam orang yang gengsi ya, keinginan dia tuh pengen ketemu sama kamu, pengen ngomong bahwa aku tuh begini loh.
Cuman dia udah terlalu banyak kayak nyakitin kamu gitu loh. Itu destruction, reminiscence. Ini teman-teman, ada memori yang di dalam diri dia ya. Dia sudah menyakiti hati beberapa orang. Bisa jadi keluarganya sendiri, istrinya, suaminya, dan kamu. Orang-orang yang kayak dia cintai itu dia sakitin. Dia merasa dirinya adalah destruktif. Dia adalah biang kerok. Di sini kamu tahu nggak sih? Dia pengen pergi aja. Dia merasa kayak aku tidak bisa memperbaiki keadaan gitu loh. Tapi aku mungkin nanti bisa kayak mulai menerima dan sukses gitu loh. Ya, caranya adalah dia fokus sama keuangannya juga. Karena secara emosi mungkin sudah hancur ya, dalam arti orang udah nggak percaya sama dia, atau mungkin kamu udah nggak percaya sama dia. Aku sengaja buka kartu banyak begini ya, supaya kita bisa bicara abis itu. Nggak perlu buka kartu lagi. Yang aku bisa tampilkan di sini ya teman-teman, dari sekian banyak hal yang dia sembunyikan dari kamu adalah satu. Dia merasa masih ketergantungan sama kamu. Ketergantungannya dalam hal apapun. Dia merasa kalau jauh dari kamu tuh kayak udah hilang sebetulnya, udah nggak jadi diri dia sendiri. Kamu tuh adalah sebagai pelengkap, ibaratnya kalau dalam jiwa itu tidak bisa menjadi satu. Dia pengen memberikan kamu tuh sebuah cinta yang benar-benar cinta buat kamu gitu loh. Pengen ngebales semuanya, tetapi dia tidak berdaya. Kenapa hambatannya? Solusinya adalah finansial dan karirnya dia. Banyak rintangan dalam hidup ya. Terutama kalau masalah uang, masalah kepercayaan, trust. Mungkin kalian di sini bisa aja terhubung pada saat kalian juga sudah tidak sendiri. Ada yang sudah menikah duluan, ketemu lagi, dan lain-lain. Cinta lama bersemi kembali, atau memang energi yang tidak pernah bisa lepas gitu loh. Tetapi di sini dia berpikir bahwa aku ini adalah troublemaker. Kalau seandainya aku ngelanjutin sama kamu, otomatis kamunya tidak akan bahagia sama aku. Itu sih yang dia pikirin sebetulnya. Ya. Ini berat banget sih sebetulnya. Maksudnya kalau untuk dia seorang maskulin atau dia seorang laki-laki, ini adalah orang yang memang memikirkan kamu jangan sama aku deh. Aku itu kayak biang onar, biang masalah gitu loh. Mendingan daripada kamu sama aku, kamu akan makin jatuh lebih dalam lagi. Mendingan kamu cari yang terbaik buat diri kamu. Itu kan yang dia bilang sama kamu. Kamu mungkin bisa dapet yang lain gitu. Dan aku udah gak bisa ngerespon kamu atau apapun, whatever. Dikarenakan memang secara pikiran orang ini ada sifat tidak percaya diri. Ya, gak percaya diri di sini. Pertama, mungkin dia belum bisa lepas sama pasangannya walaupun dia gak mau. Yang kedua, dia punya dia merasa kayak menyakiti banyak hati pasangannya dan kamu. Walaupun kamu baik sama dia, dia merasa kayak terlalu banyak memanfaatkan kamu lah di sini. Makanya mendingan dia pergi aja gitu lah. Aku nggak mau menyakiti kedua-duanya gitu. Ya susah, ini complicated gitu loh. Orang yang tidak maju kan. Nah makanya aku bilang sama kamu mau meyakini dia nih sebagai apa sih? Dari kamu sendiri nih loh teman-teman. Mau meyakini dia tuh sebagai apa? Pasangan hidup, teman biasa, orang yang gak usah dihiraukan lagi, orang yang cuma butuh bantuan kamu, atau apa? Kamu yang harus bisa klasifikasi supaya kamu energinya bisa lepas dari orang ini kalau kamu mau. Karena energi dia ini akan terus membawa kamu ke dalam kesedihan. Jujur ya, dengan adanya ini mungkin kamu lebih tidak menikmati hidup gitu loh. Yang tadinya kamu happy, bisa ketawa, kamu lagi mikirin dia terus nih, dia gimana nih ke depannya, dia gimana. Apalagi kalau kamu orang dengan root angka 8 ya, waduh itu mikirnya susah banget teman-teman. Gak stabil secara mental gitu loh. Jadi
yang aku bisa ngomong sih di sini ya, kamu sendiri itu harus bisa memposisikan sebetulnya status kamu sama dia itu seperti apa. Bukan dari dia loh, kalau mau buat status, emang gak ada apa-apa kan? Gimana bisa dibilang pasangan kalau seperti ini? Tapi setidaknya ini loh yang dia mau ngomong sama kamu. Maksudnya kita bisa melihat dari dua sisi ya. Kadang-kadang kita bisa melihat kayak si pitung gitu. Itu apaan tuh, rampok maling. Tapi dia sedekahnya dia rampok dari Belanda ke rakyat kita. Kayak gitu. Jadi hasil yang jadi hak kita ya dikembalikan sama si pitung dengan cara dia mengorbankan dia jadi musuh Belanda gitu kan. Kayak pahlawan di siang bolong gitu ya kalau kata kita nih orangnya. Ya, dia juga seperti itu. Dia tuh sebetulnya dia mencintai kamu, tetapi jalan yang terbaik adalah mungkin menghindari diriku dari kamu, supaya kamu tuh tidak terlalu banyak sengsara sama aku. Cukuplah satu orang, mungkin pasanganku yang udah aku buat sengsara, jangan kamu lagi. Ini kan laki-laki atau perempuan yang sebetulnya realistik. Ya, realistik banget gini. Dan aku seneng sih dengan orang yang seperti ini, logik. Oh iya, mungkin kalau gue sama lu, gue makin sengsara ya. Jadi ya udah, oke. Nah, kalau aku jadi kamu sih, aku selalu ngomong oke, siap. Dengan begitu kita berkomitmen ya. Kalau misalnya nanti suatu saat gue punya pacar ya, lu nggak boleh marah kan gitu. Gak boleh berubah. Kalau perlu pergi bareng sama pacar kamu. Kan udah temenan, udah kayak kakak aja. Misalnya kayak gitu. Ya. Itulah namanya ritme. Tidak semua orang bisa mengambil peluang. Tidak semua orang bisa melihat berlian. Mungkin kamu berliannya dia nggak lihat. Atau dia sudah melihat kamu seseorang yang seperti bak berlian, bak intan permata, tapi dia tidak sanggup untuk meminang kamu. Apa yang sebetulnya dia inginkan ya? Kita akan lihat di sini. Apa yang sebetulnya dia inginkan? Dia tuh pengen kayak, udah masalah ini nanti akan selesai dengan waktu. Dia cuma bilang begini ya, aku tuh punya rencana sebetulnya untuk mempertemukan kita kembali. Tapi dengan cara ya kita tidak boleh namanya kayak sakit hati gitu loh. Ya mungkin dia masih mau sama pasangannya, atau dia pengen lepas dari semuanya dulu, ya kan? Dan di sini dia berusaha untuk fokus sama apa yang bisa dia raih, gitu loh. Aku nggak ngeliat orang ini tuh bakal mau cari orang lain atau gimana, enggak. Karena menurut dia ketika dia mencoba untuk mencintai, dia merasa sakit gitu loh. Ya kan, merasa apa jadinya kalau seandainya dia atau pasangannya, mantannya tahu dia jadian sama kamu, akan buat sakit orang lagi. Jadinya ya udah, dia di tengah-tengah. Atau mungkin dia tidak akan menceraikan pasangannya. Keputusannya itu lebih baik gitu loh, dengan mengikhlaskan kamu. Ya kan? Itu pilihan bijak teman-teman sebetulnya. Bagus banget. Dengan begitu, kamu di sini sudah bisa, oh iya, harus berpikir kayak gini loh. Kalau orang yang mencintai kamu, itu pasti gak akan membuat kamu sulit. Gak ada drama-dramaan. Iya kan? Gak ada ini, gak ada itu gitu. Tidak bisa memiliki bukan berarti tidak mencintai ya teman-teman. Bukan berarti dia tidak suka sama kamu, tapi keadaannya mungkin gak mungkin. Kalau aku bisa bilang nih, mungkin kamu nanti di kehidupan selanjutnya gak di sini, kamu bisa ketemu sama dia lagi dengan kondisi yang sama kalau ini gak diselesaikan. Makanya gini teman-teman, mungkin kalau aku percaya karma ya, mungkin ada beberapa yang agama tidak percaya dengan karma, ada sebab akibat dan lain-lain.
Tapi aku percaya deja vu gitu loh. Suatu saat nanti kita akan ketemu lagi gitu. Kita akan ketemu mungkin di kehidupan selanjutnya. Dan sekarang aku pengen putusin bahwa aku gak mau sama kamu. Harus begitu. Kamu bilang sama dia bahwa aku gak mau sama kamu. Kamu gak usah GR. Udah cukup juga. Dengan begitu karmanya sudah putus. Selama ini aku belum pernah ngomong kan, secara general gitu. Cara memutus karma dengan orang yang itu-itu aja adalah bilang sama dia, tulis, diketik, aku sudah tidak suka sama kamu. Kalau ketemu gak usah nyapa juga gak apa-apa. Itu nanti akan kesimpan di alam bawah sadar. Dan mungkin, ya kalau kita semuanya sudah pergi dari dunia ini, ada satu memori yang dia ingat bahwa kamu gak suka sama dia, maka di kehidupan kedepannya dia gak akan ngejar kamu dan kamu gak ada karma sama dia. Kamu bisa tenang. Karena kenapa? Kalau orang yang percaya sama reinkarnasi atau karma, ketika kamu sudah pergi, kamu gak akan lahir lagi. Itu yang percaya karma ya. Kalau yang udah agama dan segala macam ini gak ada kaitannya. Tapi kalau itu masalah kalian gitu, percaya atau enggak. Tapi kalau aku percaya sih, maksudnya kita tuh punya memori dari masa lalu. Makanya kenapa aku tuh suka dengan Eropa, suka dengan apa, itu berarti ada past life aku yang di Eropa. Berarti ada something. Kenapa aku sampai terakhir lagi dan aku punya memori. Kayak waktu aku di Belanda, kok kayaknya aku pernah kesini. Padahal aku baru pertama kali di situ, gitu kan. Waktu ke Jerman ikut tour, kok pernah kesini. Itu kayak flashback, kayaknya gue di sini gitu. Itu ada. Itu kita punya otak belakang itu mengunci memori kita. Jadi kamu tuh kayak film gitu, kayak tuk, 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 tuk. Dengan syarat spiritualnya udah harus agak lumayan ya. Dan di sini teman-teman yang aku bisa bilang sama kamu, cara memutuskan supaya kamu nanti di kehidupan selanjutnya, maksudnya gini, gak perlu kamu reinkarnasi lagi di kehidupan selanjutnya bahwa ini sudah selesai. Ketika kamu sudah pergi, ya pergi. Gak ada lagi memori kamu pecah, nanti kamu turun lagi dengan jadi nama yang berbeda, muka berbeda, semua berbeda, tapi memorinya ada. Gitu. Caranya adalah, kamu harus bilang sama orang ini bahwa aku sudah mengikhlaskan kamu dengan siapapun itu. Mau dengan pasangan kamu, aku dan kamu sudah tidak ada urusan lagi. Kita berteman aja dan aku juga udah hilang feeling sama kamu. Kamu harus ngomong gitu sama dia. Sampai dia juga nyadarin, oh iya. Kalau dia nyadarin udah bilang, oh iya, dia gak akan ngajar kamu lagi dan karma kalian udah putus di sini dan selesai. Kalian bisa jalan dengan tenang, rezeki akan terbuka. Tapi kalau kalian masih mengharapkan dia, ya jangan ngomong itu. Biarkan karmanya bergulung terus sampai sebesar rumah ini atau lebih besar lagi. Ibaratnya kalau misalnya kalau aku pengennya rest in peace ya, rest in peace tanpa ada ganjelan di dunia lagi gitu loh. Tapi kalau kalian misalnya masih kayak aku masih sayang sama dia, pengen ngomong sesuatu, berarti kan masih ada ganjelan. Bukan berarti kalian akan jadi hantu ya, tapi nanti akan, ya bisa aja kalian reinkarnasi ketemu lagi dengan sosok dia dengan muka berbeda. Kejadiannya begini lagi. Karma itu cuma bisa dua sih. Diputus banget, gak boleh setengah-setengah. Not even friend. Gak bisa namanya kita berkawan aja, no, itu gak mutus karmanya. Not even friend, atau kamu harus berusaha jadian sama dia selama kamu hidup. Baru karmanya selesai. Supaya kalian sama-sama tenang. Itu sih yang bisa aku share sedikit ya. Ini menurut pendapat aku ya, bukan berarti aku menyalahi aturan semesta yang sudah ada, tapi mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Kenapa? Karena kita punya memori, kita punya past life. Sebenarnya aku bisa membuka past life, cuman aku nggak. Dulu aku pernah buka past life, tapi aku tidak melihat itu. Aku nggak mau lagi.
Karena energinya terlalu besar, teman-teman. Kita tuh harus meditasi dan membuka pintu yang mana, dan tuh nggak sembarangan. Bisa-bisa nggak balik loh. Ya. Aku pernah membacakan, jadi siapapun mungkin ada yang pernah nonton, yang pernah aku bacain pas live, mungkin kamu dulu pernah ada tanda di perut kamu atau apa, itu oh iya kak benar, itu karena dulu dia pernah kayak dilahirkan paksa gitu, tapi bener-bener kayak disesar, itu aku ngelihat berdarah-darah di situ. Itu terakhirnya aku buka pas live orang. Seserem itu, bahkan sampai selesainya pun serem. Kenapa di sekarang ini dia didekatin lagi sama orang yang sama untuk ngacau lagi gitu, tapi dengan sosok yang berbeda. Banyak kisah cinta tragis sebetulnya ya, termasuk dengan kisah kamu di sini. Intinya gini sih teman-teman, masalah kalian jadi atau enggak itu tergantung dari dianya bisa nggak selesaiin dulu dia dengan pasangannya. Kalau misalnya nggak bisa, ucapkan selamat tinggal dari sekarang. Itu yang aku mau bilang ya. Sekarang kita masuk ke bagian akhir. Bagaimana dia sama kamu. Strength, star, energinya kuat. Dia cinta banget sama kamu. Nah, ketika kamu tahu dia cinta sama kamu, apa yang kamu mau? Cuma 2 caranya. Yang tadi aku bilang, jadiin dia jadi pasangan hidup kamu, atau kamu putus selamanya. Ini nanti akan jadi momok kalian tidak peace, tidak tenang, nggak rest in peace lagi. Bukan gentayangan ya. So, kalian masih ada urusan di dunia ini dan nggak bisa main di kayangan gitu. Ya kalau kalian masuk surga ya, kalau nggak, kita semua harus masuk surga. Makanya harus berbuat baik ya, gak cuman hanya dengan ibadah, tapi jaga bicara kamu, menyembah Tuhan yang benar. At least jangan jahat sama orang lah. Jangan tipu menipu. Kalau punya hutang dibayar. Sebenarnya apakah aku ada chance untuk ketemu sama orang baru kak? Ada. Tetapi energi dia nih kuat, makanya nutup ini. Orang-orang yang sekiranya tidak bicara jujur antara pikiran dan tubuhnya, dia orangnya. Jika ada gabungan panggilan, nama, dan lain-lain, dia orangnya. Dia orangnya. Di sini kita punya, loh kok ini kok jadi sedikit banget ya? Kemana kah? Oh, oke. Kita akan kocok aja lah. Soalnya nggak tahu kesini semua. Aku salah masukin. Kita akan ambil aja ya random. Kita punya Cancer, Scorpio, Taurus, Leo, dan kita punya Capricorn. Kira-kira ini yang menjadi pesan untuk kamu dari bacaan aku. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Selamat siang semuanya. Sebenarnya ini malam, tapi kita harus selalu ngomong selamat siang supaya kita semangat. Sampai ketemu pada pembacaan berikutnya, and see you. Bye-bye.